Shalom, Hashem Shelly Enrico Toralaki, ani youtuber Natrimi Indonesia. Kaitora, taziziti zome kia to onuma tokteo. Al-yawm, katsiru minan nasi yakulun anna ismu Rabb wallah, khasatan min bayinal muslimin. Wa nasmi'u minal masihin anna ismu Rabb huwa Yahweh, au Yehovah, au Elohim. And those names could be so much different in every country. For an example, in Indonesian we call it Tuhan or Allah. In Chinese we call it Shangdi, Kami-sama. In Japanese, Gusti Allah in Japanese, and much more. We have so much name for God. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nama Tuhan, terutama tentang nama yang berkaitan dengan Alkitab seperti Yahweh dan Yehovah. Haruskah kita menggunakan Yahweh atau Yehovah untuk menyebutkan nama Tuhan yang ada dalam Alkitab? Oleh karena itu, mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Permasalahan tentang nama Allah ini seringkali terjadi di berbagai negara. Contohnya, di Malaysia ada terjadi permasalahan ketika orang Kristen menggunakan nama Allah untuk penyebutan nama Tuhan. Banyak orang Muslim pada saat itu memprotes umat Kristen agar tidak menggunakan nama Allah yang menurut mereka adalah milik umat Islam saja. Videonya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di lain sisi di Indonesia, beberapa umat Kristen minoritas, bahkan sekte-sekte dari umat Kristen sendiri, memprotes agar LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mengganti nama Allah di dalam Alkitab menjadi Elohim dan Yahweh. Di mana hal tersebut jelas diabaikan saja oleh LAI karena itu menurut mereka adalah hal yang lucu. Tetapi kembali lagi kepada pertanyaan semula, haruskah kita menggunakan nama Yahweh atau Elohim sebagai penyebutan Tuhan atau Allah di dalam Alkitab? Jawaban singkatnya adalah tidak perlu. Mengapa? Karena nama-nama tersebut seperti Yahweh, Elohim, Allah itu bukanlah nama yang turun dari surga. Di dalam bukunya Pak Bambang Nursena, The History of Allah, beliau mengatakan bahwa tidak ada satu nama pun nama ilahi yang turun dari surga. Baik Yahweh maupun Elohim tidak turun dari surga. Beliau juga mengutipkan kata-kata dari Dr. Barth demikian. Yahweh tidaklah diturunkan dari surga. Dia sendirilah yang dikatakan turun. Ia berkenan menyatakan dirinya kepada umat Israel. Itu berarti bahwa ia berkenan menyatakan diri di dalam bahasa yang cocok dengan telinga, hati, dan mulut orang Israel. Namanya sendiri pun berasal dari mereka, terambil dari nama-nama yang pernah menjadi biasa di dalam pergaulan mereka, di dalam daerah-daerah pengembaraan atau penumpangan mereka. Nah, di dalam brosurnya, kelompok yang ingin menggantikan nama Allah menjadi nama Yahweh ini menuliskan bahwa nama Allah itu disejajarkan dengan dewi-dewi pra-Islam pada saat itu atau dewi-dewi kafir pada saat itu. Seperti contoh, seorang perempuan Quraisy, Hamma binti Sufyan berkata dan bersumpah, demi Allah, demi Al-Lata, demi Al-Uzza. Jadi menurut mereka, Yahweh lebih baik daripada Allah karena Allah seringkali disejajarkan dengan dewi-dewi kafir. Dan mereka lupa ternyata Yahweh sendiri pun seringkali juga disamakan dengan dewa-dewi kafir. Seperti contoh, di dalam inskripsi dari Kuntilet Ajrud yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi berkata demikian. Berakat khale Yahweh teman wele asyirata. Artinya, aku memberkati engkau demi Yahweh dari Teman dan demi Asyerah. Juga inskripsi dari Khirbet Elkom yang berasal dari masa yang sama, yang ditemukan di sekitar Hebron oleh W.G. Dever pada tahun 1960 berbunyi, Baruch Uria le Yahweh we Matsarayahu le Asyerata. Artinya diberkatilah Uria oleh Yahweh dan Masaria oleh Asyerah. Jadi baik nama Allah maupun Yahweh sendiri sebenarnya adalah nama yang tidak asing bagi telinga-telinga pra-Islam ataupun pra-Yahudi, di mana nama-nama tersebut sudah digunakan sebelum digunakan oleh Yahudi maupun Islam.
Sehingga itulah ide dari Dr. Barth bahwa tidak ada nama yang turun dari sorga. Tetapi berangkat dari pernyataan tersebut, apakah boleh kita sebagai orang Kristen menerjemahkan kata Yahweh atau Elohim di dalam bahasa kita sendiri, contohnya Indonesia, menjadi Tuhan atau Allah? Jawabannya adalah boleh. Mengapa? Karena Yesus dan murid-muridnya sendiri melakukan hal tersebut. Yesus dan murid-muridnya berasal dari kalangan Yahudi, di mana mereka tidak asing dengan tulisan Tetragrammaton itu atau Yod He Vav He yang seringkali kita sebutkan dengan Yahweh. Mereka ketika dalam Alkitab tidak pernah satu kali pun menggunakan nama tersebut dalam pengucapan mereka, dalam tutur kata mereka, dalam tulisan mereka. Melainkan mereka menggantinya dengan kata kurios yang sejajar dengan kata Adonai. Sehingga unik dan lucu bagi aku ketika aku melihat beberapa orang Kristen yang mengaku Kristen juga datang dan mengharuskan kita untuk menggunakan nama Yahweh ketimbang nama Tuhan. Yesus sendiri itu tidak menggunakan nama Yahweh, melainkan menerjemahkannya menjadi kurios, dan murid-muridnya juga demikian. Oleh karena itu, alasan apa kita harus menggunakan nama Yahweh tersebut dan mempertahankan nama tersebut di dalam Alkitab? Jadi kesimpulannya teman-teman, apakah harus kita menggunakan nama Yahweh di dalam Alkitab? Jawabannya adalah tidak harus. Karena Yesus sendiri itu tidak menggunakan nama tersebut, melainkan menggantinya dengan kata kurios. Oleh karena itu, seperti Yesus yang menerjemahkan kata Yahweh dan murid-muridnya yang menerjemahkan kata Yahweh, Tetragrammaton itu menjadi Tuhan kurios, demikian pula orang Indonesia juga boleh menerjemahkan bahasa Ibrani Yahweh tersebut menjadi bahasa Indonesia, yaitu Tuhan. Demikian penjelasanku, aku harap jelas. Assalamualaikum bismi Yesua al-Masih. Shalom aleichem bismi Yesua HaMashiach. Salam sopan santuy. Dah.